Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video materi pembelajaran mata kuliah Ilmu Falak. Dengan saya, Muhammad Farid Azmi MH, sebagai dosen Ilmu Falak di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang metode penentuan arah kiblat secara akurat menggunakan metode yang bernama Qibla Rulers. Baik, kita akan simak saja dengan seksama materinya sebagai berikut. Kibla rulers secara bahasa diambil dari dua kata. Kibla berarti kiblat dan rulers berarti penggaris. Sehingga secara istilah, kibla rulers adalah metode pengukuran arah kiblat setiap saat menggunakan alat penggaris dengan memanfaatkan cahaya matahari. Jadi metode ini hanya bisa dipraktekkan ketika ada cahaya matahari, yaitu mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Lalu alat apa saja yang diperlukan untuk praktek pengukuran arah kiblat menggunakan metode kibla rulers? Yang pertama adalah penggaris. Tentu kita harus menggunakan penggaris karena sesuai definisinya bahwasanya kibla rulers adalah pengukuran arah kiblat menggunakan alat penggaris. Lalu yang kedua ada water pass ya. Water pass digunakan untuk mendatarkan tempat praktek, untuk mengecek tempat praktek tersebut apakah sudah datar atau belum. Yang ketiga ada gnomon. Gnomon itu adalah tongkat lurus. Nah, untuk tongkat lurus ini bisa diganti dengan benda yang lainnya. Asalkan benda tersebut harus lurus, semisal seperti contoh pena, spidol, dan sebagainya. Ya. Lalu yang keempat ada alat tulis. Alat tulis ini untuk mencatat data-data praktik. Lalu yang kelima ada HP Android. Yang mana HP Android ini nanti kegunaannya untuk membuka penunjuk waktu akurat menggunakan websitenya Jam BMKG ini ya. Lalu selanjutnya untuk membuka aplikasi Google Map. Keperluannya adalah untuk mengetahui koordinat tempat. Dan yang ketiga, membuka aplikasi Qibla Rulers, yaitu sebuah aplikasi yang saya rancang untuk mempermudah perhitungan secara otomatis ya. Nah, untuk aplikasi Qibla Rulers itu saya membuat dua aplikasi, yang mana aplikasi pertama berbasis Excel yang bisa dijalankan lewat Android. Ya. Aplikasi yang kedua berbasis Visual Basic yang bisa dijalankan di laptop. Jadi ini aplikasi Qibla Rulers, kita boleh milih antara salah satu saja. Boleh pakai Excel atau boleh pakai Visual Basic. Aplikasi ini bisa diunduh di link yang sudah kami sediakan ini. Silahkan kalau mau aplikasi ini bisa diunduh secara gratis di link tersebut. Lalu bagaimana cara untuk praktiknya? Nah, ini kita akan jelaskan bersama. Langkah pertama adalah deteksi dulu koordinat tempat praktek menggunakan aplikasi Google Map. Ya. Nah, apakah harus Google Map? Tidak harus. Boleh menggunakan aplikasi lain yang setara dengan Google Map. Misal seperti aplikasi GPS, yang mana GPS itu bisa menangkap sinyal satelit secara langsung. Nah, setelah mendapatkan koordinat, catat koordinat tempat meliputi lintang dan bujur tempat. Nah, misal kayak contoh di samping ini ya. Koordinat UIN Gusdur Pekalongan ya, ini lintang tempatnya 6 derajat, 59 menit 21,3 detik lintang selatan, bujur tempatnya 109 derajat, 35 menit 30,7 detik bujur timur. Lalu langkah kedua, setelah kita dapat koordinat, kita harus mendeteksi kedataran tempat praktek ya menggunakan alat water pass. Nah, untuk mengetahui apakah tempat tersebut sudah datar atau belum, kita bisa melihat gelembung water pass. Gelembung water pass itu harus berada di tengah antara dua garis, yang mana itu menandakan tempat itu sudah datar. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi gelembungnya harus berada di tengah antara dua garis kiri dan kanan. Kalau sudah lewat dari garis ini berarti tempatnya miring. Kalau masih di dalam garis, di dalam dua garis ini berarti tempatnya sudah bisa dianggap datar. Lalu langkah ketiga adalah tegakkan tongkat lurus di atas permukaan datar. Selanjutnya, ketika matahari datang, maka tongkat tersebut akan menimbulkan bayangan. Nah, bayangan tersebut kita garisi dengan tepat dan lurus. Ya, jadi bayangan kita garisi dengan tepat dan lurus. Kemudian ujung bayangannya kita kasih tanda panah, ujung bayangan ya. Lalu ketika menggarisi bayangan, ada partner kita yang mencatat waktu bidiknya. Waktu bidik adalah waktu ketika kita menggarisi bayangan. Ya, maka tadi website Jam BMKG ini dibutuhkan untuk mengetahui jam secara akurat. Ya. Lalu selanjutnya garis hasil kita menggarisi bayangan tersebut kita namai dengan garis V atau garis vertikal. Langkah kelima, setelah kita mendapatkan garis vertikal,
kita buat garis siku-siku dari garis tersebut, garis vertikal tersebut ya. Kita buat siku-siku dan garis siku-siku tersebut kita namai dengan garis H atau garis horizontal. Kemudian setelah itu kita membuat 4 area siku-siku berurutan sesuai dengan jarum jam dari tanda panah. Jadi tanda panahnya di sini kita namai 4 area siku-siku yang ada di sini ya. Jadi dari tanda panah searah jarum jam. Area 1 berada di kanan atas, area 2 berada di kanan bawah, area 3 berada di kiri bawah, dan area 4 berada di kiri atas. Jadi searah jarum jam ya, seperti ini. Searah jarum jam, area 1, area 2, area 3, area 4 ya. Searah jarum jam dari tanda panah yang kita buat. Langkah ke-6, kita buka aplikasi Kiblat Rulers. Contoh di sini saya akan membuka Microsoft Excel. Yang kita inputkan adalah tanggal, bulan, tahun, tanggal prakteknya ya. Lalu waktu bidik, waktu saat menggarisi bayangan, lalu lintang tempat dan bujur tempat hasil dari aplikasi Google Map ya. Lalu time zone atau zona waktu, untuk WIB kita isi dengan 7, WITA kita isi dengan 8, dan WIT kita isi dengan 9. Lalu menginput garis samping. Nah, untuk garis samping ini kita isi sesuai dengan keinginan. Boleh kamu isi berapapun. Tapi ada syaratnya, tidak boleh diisi dengan nilai 0, tidak boleh diisi dengan nilai negatif, dan disarankan nilainya jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar ya. Itu syaratnya seperti itu untuk mengisinya. Namun angkanya mau berapapun boleh. Nah, berikut adalah contoh input dan output menggunakan Excel ya. Jadi yang kita inputkan adalah warna kuning ya. Di sini ada tanggal, bulan, tahun, waktu bidik, lintang tempat, bujur tempat, zona waktu, dan panjang garis samping. Nah, yang kita pakai nanti adalah output data praktik yang ada 4 ini. Ada area segitiga, garis vertikal, garis horizontal, dan arah penarikan kiblat. Ada 4. Nah, kalau ini contoh input dan output menggunakan aplikasi VB ya. Nah, di sini yang kita pakai adalah yang berwarna merah. Ada nomor segitiga atau area segitiga, garis vertikal, garis horizontal, dan arah penarikan. Jadi sama-sama yang kita pakai adalah 4 data output ini ya. Oke, kita langsung praktik menuju ke garis-garis yang sudah kita buat tadi ya. Output data praktik, area segitiga, areanya adalah 2, maka kita pilih area yang kedua. Area 1, area 3, dan 4 kita abaikan. Kita pilih area 2. Karena nanti di area ini kita akan membuat segitiga siku-siku. Jadi kita akan membuat segitiga siku-siku di area 2. Lalu yang selanjutnya, garis vertikal 13,1 cm. Maka kita akan membuat garis vertikal ya, dari titik pertemuan vertikal dan horizontal, jadi titik tengah ini, kita tarik ke bawah sepanjang 13,1 cm. Kenapa ke bawah? Karena kita ingin membuat segitiga di area 2. Karena area 2 berada di bawah, berarti ya kita tarik dari titik tengah menuju ke bawah 13,1 cm. Lalu selanjutnya garis horizontal 9,2 cm. Ya, jadi dari titik tengah ini kita tarik ke kanan sepanjang 9,2 cm. Mengapa ke kanan? Karena kita, sekali lagi, kita ingin membuat segitiga siku-siku di area kedua. Sehingga kita menarik garis horizontalnya ke kanan, bukan ke kiri ya. Oke. Dan yang terakhir, arah penarikan dari vertikal ke horizontal. Nanti kita tarik dari nilai 13,1 ini di vertikal ya, ke nilai 9,2 di horizontal. Kita tarik, nah garis miring inilah yang nanti akan menjadi arah kiblat. Jadi arah kiblatnya dari vertikal, dari titik vertikal ini sampai ke horizontal. Arah kiblatnya berarti ke sana ya. Maka kita sudah bisa menentukan arah kiblat dengan tepat di langkah ke-7 ini ya. Supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi, kami juga sudah membuat sebuah video tutorial secara langsung real pengukuran arah kiblat menggunakan metode Kiblat Lurus. Baik, silahkan disimak dan ditonton video berikut ini.